Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fikri Amrullah Syabani dengan NIM 2301010200081. Izin untuk menyampaikan jawaban UAS Business Intelligence. Judul paper yang saya ambil adalah Jurnal Algor dari Universitas Budi Dharma (UBD), yang judulnya adalah Penerapan Business Intelligence pada CV Tanggamas Chemical dengan Metode OLAP. Yang pertama adalah latar belakang judul dari paper yang dipelajari. Di paper ini menjelaskan latar belakangnya adalah kurang optimalnya pengelolaan data transaksi penjualan barang, sehingga informasi yang dihasilkan belum mampu membantu manajer dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Jadi data-data yang telah dikumpulkan berupa transaksi penjualan barang, kondisinya untuk saat itu si CV tersebut masih merasa kekurangan dalam mendapatkan informasi yang dihasilkan dari data-data tersebut. Kemudian selanjutnya, jelaskan permasalahan secara umum dan khusus terkait dengan topik paper. Secara umum yaitu permasalahannya adalah data transaksi tidak dapat dijadikan informasi jika tidak diolah. Secara khususnya adalah data transaksi penjualan barang pada CV Tanggamas Chemical belum mampu membantu manajer dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Selanjutnya adalah jelaskan tujuan atau outcome atau capaian dengan metode yang diusulkan dalam paper. Di dalam paper tersebut dengan memproses data transaksi seperti data penjualan tahun 2018 dari CV Tanggamas Chemical, metode yang digunakan adalah metode OLAP, yaitu metode OLAP dapat menghasilkan informasi penjualan produk berdasarkan bulan dan berbagai jenis produk dalam satu transaksi. Outcome-nya juga metode OLAP membantu perusahaan dalam memahami pola penjualan dan mengoptimalkan strategi penjualan mereka. Untuk nomor 4, jelaskan state of the art atau landasan metode existing yang terkait dalam menyelesaikan masalah. Dalam paper tersebut, ia mencantumkan landasan metode. Yang pertama itu Business Intelligence dari Connolly and Begg 2011. Business Intelligence adalah proses pengumpulan dan analisis data serta teknologi yang digunakan dalam proses ini untuk memfasilitasi pengambilan keputusan. Selanjutnya adalah metode OLAP, yaitu Online Analytical Processing. Menurut Turban et al. 2011, OLAP mengatur data secara realistis dari beberapa perspektif menggunakan struktur utama yang disebut cube, yang berisi data multidimensi untuk analisis data cepat. Kemudian Connolly and Begg tahun 2015, OLAP mengintegrasikan, menyesuaikan, menganalisis, dan mengkonsolidasi volume besar data multidimensi. Teknologi ini menggunakan perspektif multidimensi untuk akses informasi yang cepat untuk keperluan analisis. Selanjutnya juga ada landasan dari Business Intelligence Roadmap. Menurut Moss and Atre, Business Intelligence Roadmap itu dibagi menjadi dua metode, yaitu metode analisis dan metode perancangan. Metode analisis meliputi beberapa tahapan seperti justification, yaitu pengumpulan informasi seperti strategi dan tujuan organisasi, planning, perencanaan proyek dan evaluasi infrastruktur, dan business analysis yang terkait adalah analisis kebutuhan proyek, kualitas data, prototyping aplikasi, dan analisis metadata. Kemudian metode perancangan itu meliputi tahapan desain termasuk desain database, desain ETL, dan desain metadata repository. Dan construction yaitu pengembangan ETL, pengembangan aplikasi, dan pengembangan metadata repository. Selanjutnya yang kelima, jelaskan keunggulan metode yang diusulkan dalam paper untuk problem solving. Sebenarnya pada paper tersebut ia menggunakan OLAP
yang intinya adalah ingin menggunakan OLAP tersebut untuk menganalisa data yang cepat dan efisien. Di mana metode OLAP memungkinkan pengaturan data secara realistis dari berbagai perspektif menggunakan struktur data multidimensi yang memfasilitasi analisis data yang cepat dan efisien. Kemudian karena OLAP menggunakan perspektif multidimensi sehingga karena menggunakan perspektif multidimensi sehingga OLAP tersebut dapat mengakses informasi dengan cepat yang sangat penting untuk keperluan analisis dan pengambilan keputusan. Kemudian metode OLAP juga membantu dalam visualisasi data seperti grafik yang membuat perubahan data yang telah diolah menjadi lebih mudah dipahami oleh perusahaan. Yang keenam, jelaskan cara kerja atau implementasi metode usulan dalam bentuk algoritma atau diagram sistem untuk menyelesaikan masalah. Di sini ada flowchart OLAP-nya dari paper tersebut. Saya akan coba jelaskan. Yang pertama, start, kita memulai. Yang kedua, user akan disuruh memilih hasil yang ingin ditampilkan. Misalkan ingin menampilkan penjualan per bulan Agustus, seperti itu ya. Nanti setelah user memilih, data tersebut akan di-query ya, outputnya. Kemudian pengecekan data pada database. Di sini ada kondisi apakah ada datanya. Apabila iya, ia akan bertanya lagi apakah sudah sesuai dimensinya, apakah iya atau tidak. Apabila iya, ia akan bertanya lagi apakah relasinya sesuai. Nanti kita disuruh, si user itu akan disuruh mengecek kembali apakah sudah sesuai atau belum. Jika iya, nanti akan muncul hasilnya. Dan di sini untuk flowchart OLAP-nya dia apabila dari kondisi yang pertanyaan dari apakah ada data sampai ke bawah, apabila jawabannya tidak, dia akan langsung berhenti seperti itu. Karena kan ketiga kriteria tersebut tidak masuk dalam kriteria untuk agar hasil bisa ditampilkan seperti itu. Kemudian jelaskan hasil dari implementasi metode usulan dalam bentuk keluaran sistem seperti grafik atau tabel, atau hasil simulasi atau hasil pengukuran yang disajikan dalam paper. Di dalam paper tersebut ia sudah menampilkan grafik. Ini di sini grafik transaksi. Jadi OLAP tersebut hasilnya adalah menampilkan berupa grafik transaksi, di mana hasilnya adalah sebagian besar pelanggan melakukan pembelian 2 produk dalam sekali transaksi. Transaksi tertinggi terjadi pada bulan September dengan 70 transaksi, sedangkan transaksi terendah pada bulan Juni dengan 15 transaksi. Selanjutnya adalah ada lagi dashboard penjualan barang. Penjualan barang ini hasilnya ditemukan bahwa produk C10 memiliki penjualan tertinggi pada bulan Februari sebesar 73.960 kg dan terendah pada bulan Agustus sebesar 600 kg. Kemudian jelaskan hasil analisa data yang diperoleh dikaitkan dengan parameter-parameter yang digunakan sebagai indikator keberhasilan. Nah, di sini parameternya ada penjualan barang per bulan dan per tahun. Parameternya tampilan penjualan barang berdasarkan waktu, bulan, dan tahun. Hasil analisisnya adalah seperti tadi, grafik penjualan yang menunjukkan produk C10 memiliki penjualan tertinggi pada bulan Februari dan terendah pada bulan Agustus. Hal ini menunjukkan pola penjualan musiman dan dapat digunakan untuk perencanaan inventarisir yang lebih baik. Kemudian ada jumlah transaksi, di mana parameternya adalah jumlah transaksi berdasarkan jumlah produk yang dibeli dalam satu transaksi. Hasil analisisnya adalah tadi yang tadi kita sudah simak, ada grafik transaksi, di mana sebagian besar pelanggan membeli 2 produk dalam satu transaksi, tertinggi pada bulan September dan terendah pada bulan Juni. Informasi ini dapat membantu dalam memahami perilaku pembelian pelanggan dan mengoptimalkan strategi pemasaran. Kemudian lagi ada informasi dashboard, parameternya adalah efisiensi penggunaan dashboard untuk mendapatkan informasi penjualan dan transaksi.
Hasil analisisnya di paper tersebut, dashboard memberikan informasi yang mudah diakses dan dimengerti oleh pengguna. Hal ini terbukti dari tampilan visualisasi data yang menyajikan informasi penjualan barang dan transaksi secara jelas dan informatif. Kemudian, kualitas data dan metadata repositori parameternya adalah kualitas data yang digunakan dan efektivitas metadata repositori. Hasil analisisnya adalah proses ETL memastikan bahwa data yang digunakan memiliki kualitas yang baik. Metadata repositori membantu dalam menyimpan informasi kontekstual yang mendukung pengambilan keputusan berdasarkan data yang tersedia. Hal ini meningkatkan keandalan dan integritas data dalam sistem. Baik, yang nomor 9 selanjutnya, jelaskan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penerapan metode usulan. Dengan menggunakan OLAP ini, bisnis intelligence pada CV Tanggamas Chemical, kesimpulannya adalah sebagai berikut. Dengan menggunakan web business intelligence ini, permasalahan pada pengolahan data penjualan CV Tanggamas dapat diatasi karena penggunaannya yang mudah dan dapat berlangsung lebih optimal. Dengan menggunakan web business intelligence ini dapat diolah secara cepat dan memudahkan dalam menentukan keputusan untuk meningkatkan proses bisnis. Penelitian ini menghasilkan bisnis intelligence penjualan barang menggunakan web yang menampilkan informasi dalam bentuk grafik. Menurut Anda, apakah ide selanjutnya untuk mengembangkan metode usulan dari paper? Menurut saya, metode yang dilakukan itu udah bagus ya. Mungkin keberlanjutan aja atas penggunaan OLAP ini yang harusnya lebih konsisten digunakan untuk mengambil keputusan bagi para manajer. Kemudian juga update data merupakan hal yang harus diperhatikan juga, di mana pembaruan data itu sangat erat kaitannya dengan keandalan data yang ditampilkan. Nah, nanti apabila datanya tidak andal, maka keputusannya akan berbeda dan tidak efektif ya. Kemudian pengayaan data juga mungkin bisa diperluas lagi, semisal apabila ada pembelian dalam bentuk online, bisa disajikan dalam data sehingga bisa mengetahui strategi bisnis selanjutnya seperti apa. Baik, seperti itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.